Assalamualaikum anak-anak. Pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi IPS kelas 8 bab 4 tentang organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan Indonesia. 2. Menjelaskan sejarah lahirnya berbagai organisasi pergerakan nasional. Organisasi pergerakan modern apakah yang menjadi tonggak pergerakan nasional? Bagaimanakah sejarah lahirnya? Mari kita telusuri. Organisasi yang pertama adalah Budi Utomo. Berdiri tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta. Tokoh pendirinya adalah Dr. Sutomo, Dr. Wahidin Sudirohusodo, Dr. Cipto Mangunkusumo, Gunawan Mangunkusumo, dan RT Aryo Tirtokusumo. Latar belakang pendirian adalah para tokoh mahasiswa kedokteran Stovia memperjuangkan nasib rakyat Indonesia dengan memajukan pendidikan rakyat. Yang kedua adalah Sarekat Islam atau SI. Berdiri tahun 1911 di Solo. Tokoh pendirinya Kiai Haji Samanhudi dan RM Tirto Adi Suryo. Latar belakang pendirian adalah akibat persaingan yang tidak sehat antara pedagang pribumi dan pedagang Tiongkok. Tujuan utama berdirinya SI awalnya melindungi kepentingan pedagang pribumi dari ancaman pedagang Tiongkok, sebab pedagang Tiongkok saat itu menguasai perdagangan di pasar, menggeser para pedagang lokal yang kurang pendidikan dan pengalaman. Pada Kongres di Surabaya 30 September 1912, Sarekat Dagang Islam berubah menjadi Sarekat Islam, bertujuan agar kegiatan organisasi lebih terbuka ke bidang-bidang lain, tidak hanya perdagangan. Pada tahun 1913, Sarekat Islam dipimpin Haji Umar Said Cokro Aminoto. Perjuangan SI sangat menarik rakyat karena kegiatannya yang membela rakyat. Pada tahun 1915, jumlah anggota SI mencapai 800.000 orang. Pada tahun 1923, SI berubah nama menjadi Partai Sarekat Islam yang bersifat non-kooperatif terhadap Belanda. Tahun 1927, PSI menetapkan tujuan pergerakan secara jelas, yaitu Indonesia Merdeka berasaskan Islam. 3. Indische Partij. Berdiri pada tanggal 25 Desember 1912, merupakan partai politik pertama di Indonesia. Tokoh pendirinya adalah E.F.E. Dewesdeker atau Danu Dirjo Setiabudi, R.M. Suwardi Suryaningrat, Dr. Cipto Mangunkusumo, disebut tiga serangkai. Tujuannya untuk mengembangkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Yang keempat adalah Perhimpunan Indonesia. Berdiri tahun 1908 di Belanda oleh orang-orang Indonesia yang ada di Belanda. Tokoh pendirinya Muhammad Hatta, Ali Sastro Amijoyo, Abdul Majid Joyo Diningrat, Iwa Kusuma Sumantri, Gunawan Mangunkusumo, dan Nazir Datuk Pamuncak. Tujuan mencapai Indonesia merdeka, memperoleh suatu pemerintahan yang bertanggung jawab kepada seluruh rakyat. Perhimpunan Indonesia tahun 1925 mengeluarkan manifesto arah perjuangan. 1. Indonesia bersatu, menyingkirkan perbedaan dapat mematahkan kekuasaan penjajah. 2. Diperlukan aksi massa yang percaya pada kekuatan sendiri untuk mencapai Indonesia merdeka. 3. Melibatkan seluruh lapisan masyarakat merupakan syarat mutlak untuk perjuangan kemerdekaan. Manifesto yang keempat adalah anasir yang berkuasa dan esensial dalam tiap-tiap masalah politik. 5. Penjajahan telah merusak dan demoralisasi jiwa dan fisik bangsa, sehingga normalisasi jiwa dan materi perlu dilakukan secara sungguh-sungguh. Manifesto 1925 sangat menggugah kesadaran bangsa Indonesia, serta sangat mempengaruhi pola pergerakan nasional bangsa Indonesia. Dan itu terrealisasi saat Sumpah Pemuda diikrarkan 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda pertama 30 April sampai 2 Mei 1926 dihadiri berbagai organisasi pemuda. Hasil kongres berhasil membentuk jaringan yang lebih kokoh untuk mempersatukan diri.
Lalu, Panitia Kongres Pemuda II dibentuk 12 Agustus 1928, ketuanya Sugondo Joyo Puspito. Susunan panitianya mewakili wilayah di seluruh Indonesia, yaitu Sugondo dari PPPI, Joko Marsaid dari Jong Java, M. Yamin dari Jong Sumatranan Band, Amir Sarifudin dari Jong Bataksbon, Sendup dari Jong Celebes, J. Leimena dari Jong Ambon, Johan Muhammad Chai dari Jong Islamitenbon, dan tokoh-tokoh lainnya. Kongres Pemuda II diselenggarakan tanggal 27-28 Oktober 1928. Hasil kongres berupa Ikrar Pemuda yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Realisasi hasil kongres didirikannya Indonesia Muda pada tahun 1930, berasaskan kebangsaan bertujuan Indonesia Raya. Tapi pemerintah Belanda sangat menekan organisasi ini. Lagu Indonesia Raya dilarang, penyebutan Indonesia Merdeka pun dilarang. Kongres Pemuda III di Yogyakarta tahun 1938. Tujuan kemerdekaan nusa dan bangsa diganti menjadi menjunjung tinggi martabat nusa dan bangsa. Yang kelima adalah Partai Nasional Indonesia atau PNI. Berdiri pada 4 Juli 1927 di Bandung, pimpinannya adalah Insinyur Soekarno. Tujuannya adalah Indonesia merdeka dengan ideologi nasionalisme. Organisasi ini terbuka dan revolusioner. Kegiatannya bidang politik, sosial, ekonomi, sehingga PNI cepat berkembang. Pengaruh Soekarno sangat kuat ditambah keikutsertaan Muhammad Hatta dalam PNI ini. Kegiatan politik PNI dianggap mengancam Belanda, sehingga para tokohnya ditangkap, yaitu Soekarno, Maskun, Gatot Mangkupraja, Supriyadinata. Lalu mereka diadili. Pembelaan Soekarno di pengadilan diberi judul Indonesia Menggugat. Tahun 1931 PNI dibubarkan. Selanjutnya Sartono mendirikan Partindo. M. Hatta dan Sultan Syahrir mendirikan Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia. Para tokoh ini pun ditangkap Belanda dan diasingkan ke Digul, Papua. Organisasi pergerakan lainnya yaitu Parindra atau Partai Indonesia Raya berdiri 1935. Tokohnya M. Husni Tamrin, R. Soekarjo, R. Panji Suroso, dan Mr. Susanto. Gerindo atau Gerakan Indonesia berdiri di Jakarta April 1937. Pemimpinnya adalah Amir Sarifudin, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Sartono, dan Dr. Aka Gani. Tahun 1930, M. H. Tamrin membentuk pula Fraksi Nasional. Pada tahun 1936, Sutarjo sebagai anggota parlemen mengajukan petisi menuntut kemerdekaan Indonesia dalam masa 10 tahun, dikenal dengan nama Petisi Sutarjo, tapi hal itu ditolak oleh Belanda. Lalu, 1939 didirikan GAPI, yaitu Gabungan Organisasi Politik Indonesia dengan semboyan Indonesia Berparlemen. Anak-anak kelas 8 sekalian, demikianlah kiranya materi yang telah Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.